Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Ananias dan Safira. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat menarik untuk kita bahas. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Habel. Sejak awal sejarah manusia, Tuhan sudah menaruh sesuatu yang sangat berharga di dalam hati kita, pilihan. Pilihan untuk mencintai, untuk taat, atau untuk berpaling. Dua saudara lahir dari rahim yang sama, tapi hatinya berjalan di dua arah yang berbeda. Yang satu mempersembahkan kasih, yang lain mempersembahkan iri hati. Inilah kisah Kain dan Habel, kisah tentang hati yang murni dan darah yang berseru kepada Tuhan. 1. Dua persembahan. Kain dan Habel adalah dua anak pertama Adam dan Hawa setelah mereka keluar dari Taman Eden. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel menjadi gembala kambing domba. Suatu hari, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanahnya sebagian dari panen. Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya yang terbaik dan berlemak. Tuhan memandang Habel dan persembahannya dengan berkenan, tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan. Penjelasan makna. Perbedaan di antara mereka bukan pada jenis persembahannya, melainkan pada sikap hati saat mempersembahkan. Habel memberi dengan iman, kasih, dan ketulusan. Ia mempersembahkan yang terbaik karena ia tahu bahwa semua berasal dari Tuhan. Tindakan itu menunjukkan bahwa Habel percaya penuh kepada Allah dan menghormatinya dengan hati yang murni. Kain memberi dengan hati yang dingin dan setengah hati. Ia memberi bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Ia ingin terlihat beribadah, tapi tanpa kerendahan hati. Karena itu, Tuhan berkenan kepada Habel bukan hanya karena korbannya lebih baik, tetapi karena hatinya benar di hadapan Tuhan. Makna rohani untuk kita. Banyak orang memberi sesuatu untuk Tuhan, waktu, tenaga, pelayanan, uang, atau doa. Tapi yang Tuhan lihat bukan jumlah atau bentuknya, melainkan ketulusan hati di baliknya. Tuhan tidak mencari hadiah. Tuhan mencari hubungan yang tulus dengan anak-anaknya. 2. Api cemburu di dalam hati. Setelah Tuhan menerima persembahan Habel, tapi menolak persembahan Kain, wajah Kain menjadi muram dan hatinya dipenuhi amarah serta rasa iri. Tuhan lalu berbicara langsung kepada Kain dengan suara penuh kasih. Mengapa engkau marah? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia ingin menguasaimu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Penjelasan makna. Perhatikan, Tuhan tidak langsung menghukum Kain. Sebaliknya, ia datang menegur dengan penuh kasih dan memberi peringatan agar Kain menguasai hatinya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Namun sayangnya, Kain tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Disinilah akar dari dosa Kain mulai tumbuh iri hati. Bukan karena Habel bersalah, tetapi karena Kain merasa tersaingi. Ia tidak introspeksi diri, malah menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Hatinya yang seharusnya berisi kasih, kini mulai dipenuhi dendam dan kebencian. Makna rohani. Dosa sudah mengintip di depan pintu, artinya setiap kali kita menyimpan iri, amarah, atau kebencian, itu seperti membuka pintu hati bagi dosa untuk masuk dan menguasai kita. Tuhan ingin kita berkuasa atas dosa, bukan dikuasai oleh dosa. Pelajaran untuk kita. 1. Tuhan selalu memperingatkan sebelum kita jatuh.
Ia berbicara lewat hati nurani, firman, atau nasihat orang lain. 2. Iri hati adalah akar banyak dosa besar. Jika tidak segera diatasi, ia bisa menumbuhkan kebencian dan bahkan kehancuran. 3. Orang yang berhati tulus tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ia fokus untuk memperbaiki hubungannya sendiri dengan Tuhan. 3. Darah yang berseru. Suatu hari, Kain berkata kepada Habel, "Mari kita pergi ke padang." Tanpa curiga, Habel mengikuti ajakan saudaranya. Namun di sanalah Kain menyerang dan membunuh Habel. Darah pertama dalam sejarah manusia tercurah bukan karena perang, tetapi karena iri hati dan kebencian antar saudara. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Kain menjawab dengan dingin, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Tapi Tuhan berkata, "Apakah yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah." Penjelasan makna. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi dari Tuhan. Kain berpikir tidak ada yang melihat perbuatannya, tapi Tuhan mendengar darah Habel berseru dari tanah. Ini adalah lambang keadilan ilahi, bahwa setiap ketidakadilan, setiap kejahatan, setiap luka yang tidak terlihat manusia tidak akan pernah luput dari pandangan Tuhan. Makna rohani. Darah Habel berseru meminta keadilan, tapi di dalam perjanjian baru, darah Yesus berseru untuk pengampunan. Ibrani 12 ayat 24. Jadi, kisah ini bukan hanya tentang dosa dan hukuman, tetapi juga tentang kasih Tuhan yang kelak memulihkan manusia melalui darah yang lebih mulia, darah Kristus. Pelajaran untuk kita. 1. Kebencian yang disimpan akan berubah menjadi tindakan. Dosa selalu dimulai dari hati sebelum muncul di tangan. 2. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan dari Tuhan, sekalipun manusia tidak tahu, Tuhan selalu tahu. 3. Tuhan adalah hakim yang adil. Ia mendengar jeritan yang tertindas dan membela kebenaran. 4. Kutukan dan pengampunan. Setelah Tuhan menyingkapkan dosa Kain, ia berkata kepadanya, "Maka sekarang, terkutuklah engkau dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Apabila engkau mengusahakan tanah itu, tanah tidak akan memberi hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi pengembara dan pelarian di bumi. Mendengar itu, Kain sangat ketakutan. Ia berkata, "Hukumanku terlalu berat untuk kutanggung. Siapapun yang bertemu aku pasti akan membunuhku." Namun Tuhan dalam kasih-Nya yang besar memberi tanda kepada Kain supaya tidak ada orang yang membunuhnya. Penjelasan makna. Inilah keindahan dari keadilan Tuhan. Ia menghukum dosa tapi tetap melindungi pelaku dari kebinasaan total. Kain memang harus menanggung akibat perbuatannya, namun Tuhan tidak mencabut nyawanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia telah jatuh sedalam-dalamnya, kasih dan belas kasihan Tuhan masih lebih dalam. Tuhan ingin kita belajar, bukan hanya dari kejatuhan, tetapi juga dari kesempatan untuk bertobat. Makna rohani. Habel mati dengan iman dan namanya tetap dikenang sebagai orang benar. Kain hidup dalam penyesalan, menjadi simbol hati yang memberontak terhadap Tuhan. Namun di antara keduanya, kita melihat dua sisi kasih Allah, keadilan yang tegas dan kasih yang memberi kesempatan. Habel tidak banyak berbicara dalam Alkitab, tapi tindakannya berbicara lebih keras dari 1000 kata. Ia tidak membela diri, tapi Tuhan sendiri menjadi pembelanya. Darahnya berseru bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan bahwa Tuhan mencintai hati yang murni. Dunia mungkin tidak menghargai ketulusan, tapi Tuhan mendengarnya bahkan dari tanah. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Habel. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.
Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.